Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Puji Wibowo. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi mikro dan makro, yaitu teori penawaran dan mekanisme pasar Islami. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja mempresentasikannya. Itu yang pertama, pengertian penawaran adalah kemauan produsen atau penjual untuk menawarkan barang dan jasanya pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Penawaran dilakukan oleh produsen, sementara permintaan dilakukan oleh konsumen. Artinya, teori atau hukum penawaran berasal dari sudut pandang produsen, sedangkan teori atau hukum permintaan berasal dari sudut pandang konsumen. Ya, contohnya, konsumen mungkin hanya ingin membeli buah jeruk di pasar tanpa tahu ingin berasal dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Sementara produsen atau penjual menawarkan dua jenis buah jeruk di pasar, yaitu jeruk lokal dengan harga 30.000 per kilo dan jeruk impor dengan harga 60.000 per kilo. Dari sini dapat disimpulkan bahwa teori penawaran adalah teori yang membahas hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga barang itu sendiri. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Salah satu faktor ini merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penawaran. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya energi, biaya sewa, dan biaya lainnya. Yang kedua, teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap penawaran. Yang ketiga, faktor-faktor produksi. Ketersediaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal lahan, dan keterampilan mempengaruhi kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa. Yang keempat, itu regulasi pemerintah. Kebijakan dan regulasi pemerintah dapat berpengaruh pada penawaran suatu barang atau jasa. Yang kelima, harapan produsen. Persepsi dan harapan produsen terhadap kondisi pasar dan perkembangan ekonomi juga dapat mempengaruhi penawaran. Selanjutnya adalah mekanisme pasar Islami. Mekanisme pasar Islami didasarkan pada kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam Islam, pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktisad, dan tidak boleh ada yang dominan. Pasar dijamin kebebasan, tetapi Islam tidak mengatur harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli di pasar, harga di pasar. Mekanisme pasar dalam Islam juga menekankan bahwa persaingan harus dilakukan secara sehat, di bawah nilai-nilai moralitas. Imam Al-Ghazali memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang kebutuhan dasar lainnya yang menyebabkan kelangkaan. Pandangan Islam terhadap perdagangan bebas juga tidak sebebas-bebasnya. Islam mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Perbedaan pasar konvensional dan pasar dalam Islam. Konvensional, yaitu para pelaku ekonomi tidak diharuskan untuk mengerti tentang riba dan fikih dagang, kepuasan berdasarkan kuantitas. Sedangkan pasar dalam Islam, di dalam pasar Islam, pelaku ekonomi harus mengerti tentang riba dan fikih dagang, kepuasan berdasarkan kualitas. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih atas perhatiannya yang selama ini diberikan, dan ya, terima kasih.